Meski statusnya kini menjadi tersangka, mantan Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah hingga kini belum juga ditahan. PLT Jampitsus Rudi Margono menyebut pihaknya akan segera memeriksa Febri dalam dugaan 3 kasus korupsi yang menjeratnya. Keberadaan mantan Jampitsus Febri Adriansyah pasca penetapan status tersangka masih menjadi teka-teki. PLT Jampitsus Rudi Margono mengaku pihaknya belum mengetahui pasti keberadaan Febri saat ini. Meski demikian, ia menyebut Kejaksaan akan segera memeriksa Febri dalam dugaan 3 kasus korupsi PT Asabri, PT Krakatau Steel, dan korupsi pasokan batubara. Pihaknya masih belum merinci kapan jadwal pasti pemeriksaan terhadap Febri akan dilakukan. Rudi mengatakan pihaknya masih menunggu pelimpahan barang bukti dan hasil penyidikan yang sebelumnya dilakukan oleh Polri. Informasinya. Perannya spesifik, Pak Rudi sendiri dapat kabar ditunjuk sebagai PLT Jampitsus itu kapan, Pak? Kamis sore atau bagaimana, Pak? Febri di mana, Pak? Sekarang posisinya? Apa di rumah dinas masih yang di? Saya belum tahu, karena ini kan masih sibuk kita Tapi sudah dapat pengawalan dari Kejaksaan untuk status Pak Febri itu? Maksudnya tim Kejaksaannya sudah? Kenapa? Pak Febri sudah mendapat pengawalan, kan sudah ditetapkan tadi sebagai tersangka. Berarti ini bagaimana, Pak? Saya belum ada informasi itu. Untuk pemeriksaan sudah belum, Pak? Pak Febri-nya sudah diperiksa belum sejauh ini? Baru akan dimulai, kan? Baru akan dimulai. Iya. Nah, teknisnya kan baru hari ini kita terima, kita pelajari dulu, kita buka alat buktinya, barang buktinya, kemudian terkait dengan subsuri materialnya bersama-sama ke tes titik. Untuk mengetahui kondisi terkini di Gedung Kejaksaan Agung dan kediaman mantan Jampitsus Kejagung pasca Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi, selengkapnya sudah ada rekan Joy Jones yang berada di Gedung Kejagung RI dan juga ada rekan Ifdal Amal di kediaman Febri di kawasan Kramat Pela, Jakarta Selatan. Kami akan mengajak Anda ke Gedung Kejagung terlebih dahulu. Joy, selamat sore. Apakah ada penjelasan dari pihak Kejagung ini terkait belum menahan Febri Adriansyah dan bagaimana proses hukumnya di Kejagung? Ya, Anggi dan juga pemirsa, benar sekali yang seperti Anda katakan bahwa hingga saat ini Febri Adriansyah, mantan dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, hingga saat ini belum ditahan. Dan penjelasannya yang dapat kami terima kemarin pemirsa, terakhir kami bertemu dengan PLT dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Rudi Margono mengatakan bahwa mereka masih mempelajari berkas yang telah diberikan oleh pihak kepolisian kepada Kejaksaan Agung. Pemirsa, kemarin sore, tepatnya pukul 3 sore, di Gedung Kejaksaan Agung adanya pertemuan antara pihak kepolisian, Mabes Polri, Polda Metro Jaya maksud saya, dan juga Komisi 3 DPR RI dan juga pihak dari Kejaksaan Agung. Di sana juga pada saat itu diumumkan juga bahwa terdapat 2 tersangka, yaitu berinisial DR dan juga Febri Adriansyah yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Di sana kami juga menanyakan bahwa apakah adanya penahanan kepada Febri Adriansyah, dan pihak Kejaksaan Agung menyebutkan hingga saat ini mereka masih mempelajari hal tersebut untuk nantinya diambil keputusan apakah perlu ditahan ataukah tidak. Karena memang jika kita berkaca kepada peraturan yang saat ini ada, memang jika seseorang ditetapkan sebagai tersangka terdapat 2 opsi, apakah ia ditahan ataukah ia tidak ditahan. Namun penahanan akan dilakukan jika memang dirasa perlu untuk memperlancar proses dari penegakan hukum selanjutnya. Memang Febri Adriansyah ini menjadi sorotan publik, Anggi dan juga pemirsa, pasca 13 titik yang dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian dan menemukan barang bukti yang cukup fantastis dengan angka uang tunai hampir mencapai 500 miliar rupiah dan juga 74 kg emas yang ditemukan di 13 titik yang dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian. Dan hal tersebut sebenarnya juga sudah disampaikan oleh pihak kepolisian dalam konversi persnya pada hari Jumat yang lalu. Pemirsa, pasca kasus ini bergulir, Febri Adriansyah akhirnya juga dicopot. Maksud saya, dia mengundurkan diri dari jabatannya dan ditetapkan sebagai tersangka. Dan pemirsa, hal tersebut juga berpengaruh terhadap statusnya. Hingga saat ini Margono menyatakan bahwa Febri Adriansyah masih berstatus jaksa tindak pidana khusus non-aktif karena memang pengangkatannya berdasarkan peraturan atau ketentuan presiden, sehingga
Begitu juga dengan sebaliknya, pengangkatan dilakukan atas keputusan Presiden, begitu juga dengan pemutusan atau penghentiannya dilakukan juga berdasarkan keputusan Presiden. Dan selanjutnya pemirsa, Kejaksaan Agung tinggal menunggu pelimpahan berkas dari pihak kepolisian ke Kejaksaan Agung dan nantinya dilakukan kembali pengecekan berkas apakah sudah lengkap. Jika sudah lengkap, maka akan dilakukan P21 pelimpahan ke pengadilan. Nantinya akan dilakukan persidangan untuk mengadili tersangka yang saat ini ditetapkan. Namun hal yang sebaliknya juga pemirsa, Ferdy Ardiansyah dan tersangka lainnya juga memiliki hak konstitusional dengan melakukan pra-peradilan terlebih dahulu, dan jika ditolak maka akan dilanjutkan dengan pengadilan di persidangan untuk nantinya sama-sama melihat proses hukum ini dan keputusannya pada akhirnya akan di tangan hakim. Hingga saat ini pun kami juga sudah berusaha untuk mengonfirmasi di mana keberadaan Ferdy Ardiansyah, namun pihak dari Kejaksaan Agung juga belum memberikan respon. Mereka masih menunggu dari pembelajaran berkas terlebih dahulu nanti untuknya mengambil keputusan hukum selanjutnya. Anggi. Baik, kali ini kita bergeser ke rekan Ifdal. Ifdal, bagaimana situasi terkini dari kediaman Febri? Baik, selamat sore Anggi dan juga pemirsa. Babak baru dalam proses pengusutan kasus mega korupsi memasuki babak baru setelah pihak dari Kortas Tipikor Polri melimpahkan seluruh kasus pengusutan kepada pihak dari Kejaksaan Agung. Dan saat ini saya melaporkan langsung dari kediaman ex-Jampitsus Febri Adriansyah, di mana sejak siang hari tadi kami memantau di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ini tidak terlihat tanda-tanda pergerakan akan dilakukan penggeledahan ataupun upaya penahanan dari pihak Kejaksaan Agung maupun pihak kepolisian. Mengingat Febri Adriansyah setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus 3 mega korupsi yang melibatkan perusahaan plat merah, ini belum diketahui secara pasti di mana keberadaannya. Dan berdasarkan pantauan kami di kediaman Febri Adriansyah tidak terlihat tanda-tanda tersebut. Kendati demikian, memang di sini terdapat sedikit penjagaan, namun tidak spesifik dari pihak mana. Akan tetapi berdasarkan pantauan kami, memang yang berjaga di wilayah sini adalah pihak keamanan dari pihak security perumahan seperti itu. Dan sebelumnya Anggi dan juga pemirsa, dapat saya informasikan bahwa kasus penggeledahan dalam upaya pengusutan tuntas kasus 3 mega korupsi dilakukan oleh pihak kepolisian dari Kortas Tipikor Polri yang melakukan joint investigation bersama dengan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dengan menggeledah sejumlah titik. Tercatat ada 13 lokasi yang digeledah dan dari 13 lokasi tersebut ditemukan uang dengan jumlah ratusan miliar rupiah, kemudian juga terdapat barang bukti emas batangan dengan berat 74 kg emas batangan. Dan barang bukti terbanyak ditemukan di salah satu rumah yang berada di kawasan Sentul, Bogor, yang awalnya diduga merupakan kediaman dari ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Dan betul saja bahwa Febri telah mengonfirmasi bahwa rumah itu merupakan rumah kediaman pribadi miliknya, akan tetapi ia tidak mengonfirmasi secara spesifik apakah seluruh aset yang berada di sana merupakan keseluruhan aset miliknya. Ia juga akan menyampaikan lebih detail, akan tetapi ia menghormati penyelidikan ataupun penyidikan proses hukum yang sedang berlaku. Dan hingga saat ini kami belum mengetahui apa ada di mana Febri Adriansyah, karena sejauh ini di lokasi kediamannya tidak terlihat tanda-tanda kehadiran dirinya. Kembali ke Anda, Anggi. Ifdal Aman melaporkan dari Jakarta Selatan dan sebelumnya rekan Joe Jones di Gedung Kejagung. Terima kasih rekan-rekan. Pemirsa, tersangka kasus korupsi yang juga mantan Jampitsus Kejagung RI Febri Adriansyah sempat mengungkap kasus-kasus besar korupsi, diantaranya kasus rasuah di tubuh PT Asabri dan kasus rasuah di PT Timah. Pada laporan kekayaannya, Febri mencantumkan besaran hartanya bernilai lebih dari 18 miliar rupiah. Pada Sabtu 11 Juli 2026, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipikor Polri telah menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejagung RI Febri Ardiansyah sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Bersama tersangka lainnya dari pihak swasta berinisial DR, Febri diduga terjerat 3 kasus dugaan kasus rasuah yang sebelumnya diselidiki oleh tim gabungan dari Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya, yakni dugaan korupsi batubara PLTU,
yang menyebabkan terjadinya blackout atau mati listrik di sejumlah wilayah. Juga kasus korupsi di tubuh PT Asabri, serta kasus rasuah di Krakatau Steel. Sebelum ditetapkan menjadi tersangka, Febri sempat mengajukan pengunduran diri dari jabatannya ke Jaksa Agung pada Sabtu dini hari. Seperti diketahui, Febri merupakan seorang jaksa lulusan Fakultas Hukum dari Universitas Jambi. Pria kelahiran Jakarta 58 tahun lalu itu juga alumnus dari Universitas Airlangga Surabaya yang menjadi tempatnya menerima gelar doktor dalam bidang ilmu hukum. Febri memulai karirnya pada tahun 1996 sebagai staf Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Kerinci, Provinsi Jambi. Febri juga sempat menjadi Direktur Penyidikan Jampitsus dan menangani sejumlah kasus besar seperti kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya, PT Asabri, dan kasus korupsi DPT Timah. Febri juga sempat menempati posisi sebagai Kepala Kejati DKI Jakarta dan kemudian dilantik menjadi Jampitsus Kejagung RI pada tahun 2025 lalu. Berdasarkan LHKPN periodik tahun 2025, total harta kekayaan yang dilaporkan Febri mencapai lebih dari 18,2 miliar rupiah. Namun Febri tidak menyantumkan adanya harta berupa rumah mewah di Sentul pada LHKPN miliknya. Belakangan Febri mengakui rumah mewah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat, tempat ditemukannya uang tunai senilai 476 miliar rupiah dan emas batangan sebanyak 74 kg sebagai kediaman miliknya. Tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal, ya. Dan mengenai uang tadi kan sudah saya jelaskan yang ditemukan, bahwa itu ada pemilik, ya, bahwa itu ada kegiatan, ada orang-orang juga terima kegiatan, itu bisa juga ditanya, kemudian juga ada beberapa kegiatan bangunan yang bisa dicek. Semua kami yakin dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, tetapi tentunya tidak melalui forum seperti ini, melalui forum acara mungkin yang sudah sesuai prosedur hukum. Cukup ya? Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV.